Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul berita ke-36. Perkembangbiakan di Asia Kecil dan Eropa melalui ministri sekelompok sekerja Paulus bagian kedua. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-2 mengatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Di sini kita melihat bahwa nabi-nabi dan pengajar-pengajar ini tidak berunding dengan manusia dan berorganisasi, melainkan mereka melayani Tuhan dan berpuasa. 5 orang ini sedang melayani Tuhan secara langsung. Sewaktu mereka melayani Tuhan dengan cara ini, Tuhan sebagai Roh itu datang dan berbicara kepada mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa di sini Roh Kudus adalah Tuhan. 5 nabi dan pengajar itu sedang melayani Tuhan. Sewaktu mereka melayani, Tuhan sebagai Roh Kudus berbicara kepada mereka. Ketika kita melayani Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berespon kepada kita, Dia berespon sebagai Roh Kudus. Karena Dia adalah Tuhan, maka Dia dapat berkata sebagai Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Dalam pasal 13 ayat 2, Roh Kudus sebagai Kristus yang pneumatik, kepala tubuh, menyuruh ke-5 orang itu memisahkan Barnabas dan Saulus bagi pekerjaan yang kepadanya Dia telah memanggil mereka. Ini adalah langkah besar Tuhan untuk memperluas Injil kerajaannya ke dunia orang kafir. Perluasan ini dimulai dari Antiokhia, pusat orang kafir di Syria, tanpa mengorganisir suatu misi, tanpa pengumpulan dana, tanpa ketetapan manusia, dan tanpa rencana atau metode manusia yang manapun. Pekerjaan ini hanya dimulai oleh 5 anggota tubuh Kristus yang mencari Tuhan dengan setia. Ini mutlak pergerakan oleh Roh itu, di mana Roh itu dan dengan Roh itu melalui kerjasama anggota tubuh Kristus yang setia dan menuntut di bumi dengan kepala di surga. Karena itu, ini bukanlah suatu pergerakan agamawi yang diatur oleh manusia. Dari Antiokhia, pergerakan Tuhan di bumi bagi ekonomi perjanjian baru Allah mempunyai permulaan yang sama sekali baru. Walaupun aliran pergerakan Tuhan dimulai dari Yerusalem pada hari Pentakosta, kemudian sampai ke Antiokhia dan maju terus dari Antiokhia ke dunia orang kafir, tetapi pergerakan ini mempunyai permulaan yang dimurnikan oleh Roh itu pada peralihannya di Antiokhia. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 3 melanjutkan, lalu mereka berpuasa dan berdoa. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka mengutus keduanya pergi. Dalam pasal 13 ayat 3, penumpangan tangan mengacu kepada penyatuan, menandakan orang yang menumpangkan tangan adalah satu dengan orang yang ditumpangi tangan. Dengan ini mereka menyatakan kepada semua orang bahwa mereka bersatu dengan yang diutus di dalam kepergiannya untuk merampungkan amanat Tuhan yang besar. Jika kita menumpangkan tangan ke atas orang-orang yang diutus, penumpangan tangan itu tidak boleh menjadi suatu janji tunjangan keuangan. Sebaliknya, dalam hal penumpangan tangan, kita harus menjadi satu dengan Allah Tritunggal, bukan untuk menetapkan orang-orang yang diutus, melainkan untuk menyatukan diri kita dengan mereka. Karena itu, penumpangan tangan melambangkan bahwa roh kita, doa kita, dan segala sesuatu di dalam kita menyertai orang-orang yang diutus itu. Ini bukanlah pentahbisan, ini adalah kesatuan. Penumpangan tangan adalah satu perkara hayat di dalam roh itu. Dalam Kisah Para Rasul 13 kita melihat satu teladan yang sangat baik. Kita tidak memiliki teladan yang demikian di Yerusalem,
karena gereja di sana berada dalam tahap permulaan. Apa yang Tuhan lakukan di Yerusalem sebenarnya dimulai dengan panggilannya terhadap murid-murid. Belokan baru dalam Kisah Para Rasul 13 bukan terjadi atas nelayan, melainkan atas bejana. Ketika Paulus diutus, ia diutus sebagai satu bejana. Ini berarti ia diutus untuk menjadi satu bejana yang menampung Kristus dan membawa dia ke dunia kafir. Kemana saja Paulus pergi, ministrinya adalah menyalurkan Kristus yang ia miliki kepada orang lain. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4b memberitahu kita bahwa Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Inilah permulaan perjalanan ministri Paulus kali pertama yang berakhir dalam pasal 14 ayat 27. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 5a, Barnabas dan Saulus bukannya pergi menghadiri perkumpulan ibadat orang Yahudi, tetapi menggunakan perkumpulan itu untuk memberitakan firman Allah, sama seperti yang Tuhan lakukan dalam ministrinya di bumi. Menurut pasal 13 ayat 5b, Barnabas dan Saulus mengambil Yohanes sebagai pembantu mereka. Ini sebenarnya merupakan suatu cacat dalam teladan ini yang disebabkan oleh kekurangan pengalaman. Akhirnya Yohanes meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 6-12, kita melihat Barnabas dan Paulus di Pulau Siprus, di mana Tuhan memperlihatkan jalannya yang lurus kepada gubernur Roma itu. Dan gubernur Roma itu percaya dan diselamatkan. Hasilnya satu kesaksian dibangkitkan di tempat itu.